Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kurnia Fabrianto dari Prodi Manajemen. Untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran Lanjutan, saya akan menerangkan sebuah konsep, yaitu marketing in easy way dari sebuah brand, yaitu Tol Angin. Saya yakin semua di sini pasti sudah kenal dan sudah familiar dengan brand ini. Namun saya akan memberikan sekilas. Tol angin adalah sebuah obat herbal yang dirancang untuk mengatasi gejala masuk angin, yaitu penyakit yang paling umum dari masyarakat Indonesia, yaitu masuk angin yang biasanya kerokan dan juga mengandalkan produk tol angin. Tol angin pertama kali diciptakan oleh Ibu Rahmat Sulistyo pada tahun 1930. Ini awalnya adalah jamu herbal keluarga yang kemudian diprodukkan oleh Ibu Sulistyo dan bisa mencapai dan sudah bisa terkenal sampai seperti sekarang ini. Dalam konsep marketing in easy way ada 4 unsur utama. Yang pertama itu produk dan marketing communication, yaitu proses penyampaian sebuah produk ini kepada customer. Yang ketiga adalah customer dan feedback, yaitu tanggapan dari customer setelah mereka merasakan dan mengkonsumsi dari produk tersebut. Untuk setiap unsur dari ini memiliki 9 poin. Namun saya akan membahasnya 5 dari 9 poin tersebut dari setiap unsur. Kita mulai dari yang pertama. Untuk unsur yang pertama yaitu produk. Poin pertama adalah customer behavior, yaitu di mana customer memilih untuk mengkonsumsi produk entah berdasarkan keinginan mereka ataupun kebutuhan. Mengutip dari Kontan menyebutkan bahwa penjualan tol angin mengalami peningkatan di musim penghujan. Tol angin dengan manfaatnya menjadi pilihan masyarakat ketika di musim penghujan yang membutuhkan daya tahan tubuh yang tinggi, dan juga kecocokan masyarakat Indonesia dengan jamu-jamu yang bersifat herbal, sehingga mereka memilih untuk menggunakan produk tol angin. Dan termasuk berita juga ini menyatakan bahwa produk tol angin mengalami peningkatan pada musim penghujan, yang seakan mereka atau market sudah merasa ini adalah sebuah kewajiban, kebutuhan. Yang kedua adalah produk benefit. Ini berbicara mengenai manfaat dari produk. Dari Detik News, pada masa pandemi permintaan produksi Sidomulyo meningkat sekitar 30%. Produk jamu yang sudah eksis lebih dari 70 tahun ini menjadi pilihan masyarakat di tengah gempuran pandemi. Mereka mempercayakan dari manfaat produk tol angin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka untuk melawan virus-virus. Yang ketiga, product development, pengembangan produk. Mengutip dari Garuda, tol angin memperbarui kemasan mereka. Dalam berita ini kita pasti sudah tahu, pasti terngiang dalam mata kita di mana tol angin itu berpackaging kuning. Nah, untuk masa sekarang yang dimana didominasi oleh Gen Z, mereka kaum modern, tol angin memperbarui kemasan mereka untuk lebih menarik di mata Gen Z, yang pastinya sudah menjadi sasaran mereka untuk zaman sekarang. Jadi tol angin memperbarui kemasan mereka untuk menjadi lebih modern. Yang keempat adalah product life cycle, yaitu proses di mana produk mulai dikenalkan hingga akhir produk itu, dan usaha-usaha perusahaan agar produk mereka tetap sustain atau tetap menjadi pilihan dalam market. Termuat dalam Kompas, tol angin meluncurkan varian baru, yaitu tol angin batuk melengkapi varian tol angin yang ada. Dalam produk life cycle, tol angin memiliki cara, yaitu dengan membuat varian yang banyak untuk menjadikan opsi-opsi bagi customer mereka agar tetap
menggunakan tol angin dengan varian-varian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, diferensiasi atau pembeda itu unik dalam memasarkan produk. Termasuk dalam Lipnat 6 ini sudah muncul berkolaborasi dengan Paul menciptakan menu tol angin crossing. Untuk crossing seperti apa ya, ini fotonya ada, ini foto crossing di sini ya. Kolaborasi yang unik memadukan jam herbal dengan menu makanan modern, roti kering seperti ini. Hal seperti ini atas kolaborasi unik ini bisa saja menciptakan market-market baru untuk dari dua perusahaan ya, entah dari Paul sendiri ataupun dari sudah muncul karena adanya kolaborasi unik ini. Dan selanjutnya adalah kita lanjut ke marketing communication. Marketing communication yaitu proses penyampaian produk kepada pelanggan, entah melalui iklan atau prosesnya. Untuk poin pertama adalah integrated marketing communication, di mana membangun hubungan merek dengan pelanggan. Yaitu di sini industri tol angin menciptakan iklan baru mereka versi Amerika yang dibintangi oleh BUMN dan dalam sikap orang-orang yang terkenal. Strategi bagus untuk tol angin mencapai market luar negeri dengan bintang iklan orang-orang besar yang bisa menyampaikan poin-poin iklan mereka, produk mereka pada market luar negeri yang dengan bintang iklan orang-orang terkenal untuk menciptakan kepercayaan oleh masyarakat luar negeri. Yang kedua, marketing channel. Kali ini masih seputar tol angin dalam menyampaikan iklannya. Yang kali ini iklan lokal, di mana dengan sound, stand bimi dan background wisata Indonesia dalam menyampaikan pesan-pesan iklannya. Saya sedikit menyimpulkan di mana tol angin dalam menyampaikan iklannya sesuai marketing channelnya itu berbeda-beda. Misal untuk YouTube, terus televisinya, entah lokal atau internasional, mereka memiliki iklan yang berbeda-beda dan mereka penyesuaian untuk market tersebut. Yang ketiga, segmenting, targeting, positioning. Masih dengan berita yang sama yang tadi ya. Dari kesimpulan saya, di mana tol angin menyesuaikan iklan mereka dengan target mereka yang sesuai dengan konsep STP segmenting dari market lokal atau misal pengguna YouTube. Mereka menggunakan iklan yang berbeda menyesuaikan dengan karakteristik market tersebut. Yang keempat adalah branding. Ini dimana perusahaan berusaha untuk membuat merek mereka menempel di pikiran market atau namanya top of mind. Siapa sih yang nggak tahu tagline dari tol angin? Entah itu customer mereka atau bukan pengkonsumsi produk tol angin, pasti mereka tahu tagline mereka yang berbunyi orang pintar minumnya tol angin. Tagline yang sudah mendunia ini yang awalnya sebenarnya gerakan yang sangat bagus dari sudah muncul yang gerakan ini. Hanya dengan tagline ini mereka mudah diingat dan meningkatkan omset mereka yang awalnya saat itu sudah mau bangkrut ya, karena terlilit hutang yang sangat besar. Namun kebaikan tagline ini merubah persepsi masyarakat dan membuat marketing terkenal, sehingga tagline ini mengangkat kembali merek tol angin. Yang kelima adalah promotion mix. Tujuan dari promotion mix adalah memperkenalkan produk kepada pasar dengan perspektif positif kepada pelanggan,
Hasil dari konsistensi produk tol angin, menurut Kumparan News, saya mengutip dari Kumparan News, mendapat penghargaan tidak hanya 1 atau 2 kali ya. Merek yang sudah berdiri 70 tahun ini mendapat penghargaan atas konsistensinya mereka dengan inovasi-inovasi mereka. Dan dengan konsistensi seperti slogan mereka, tagline mereka dan packaging mereka yang identik dengan warna kuning itu, sehingga market itu mudah ingat, memiliki perspektif positif akan brand tersebut, sehingga mudah diingat. Dan mungkin ketika calon pembeli ya yang belum mengkonsumsi, belum menjadi customer, mereka ingat tagline mereka dan identik mereka warna bungkus mereka warna kuning, bisa membuat mereka ketika membutuhkan itu memilih produk tol angin. Yang keempat, yang selanjutnya adalah unsur customer, pembeli. Poin pertama adalah distribution channel. Termuat dalam wartajogja.id, di mana PT Jamu Sidomuncul mengajak distributor mereka dari 4 negara yang berkunjung ke pabrik Sidomuncul. Hal ini menciptakan kepercayaan kepada distributor setelah melihat proses-prosesnya, proses produksi Sidomuncul. Mereka tidak hanya fokus pada produk mereka tersebar, tapi mereka juga menciptakan sebuah kepercayaan kepada distributor tersebut agar menjalin jangkauan yang lebih luas nantinya lagi pasti. Poin kedua adalah marketing channel. Kali ini dari sudut pandang pembeli, dari jatengpos.id, ini iklan terbaru Jateng Pos yang menayangkan keindahan wisata dan diiringi lagu dan musik dan dibawakan oleh penyanyi-penyanyi bersuara emas. Hal ini menjadi hook untuk para pembeli, untuk mereka melirik dari iklan tersebut. Dan setelah mereka terkena hook tersebut, secara tidak langsung pembeli itu mendengarkan meskipun hanya sekilas ya, setidaknya mereka sudah mendengarkan pesan-pesan dari iklan tersebut. Jadi iklan yang menarik ini, apalagi di era sekarang ya, yang mendapatkan hook customer itu susah sekali. Dan dengan cara seperti ini, Sido berharap dengan iklan yang modern mendapatkan hook pembeli, calon customer mereka, dan calon customer mereka mendengarkan pesan-pesan dalam iklan tersebut. Yang ketiga adalah segmenting, targeting, positioning lagi, tapi dari sudut pandang pembeli. Dari Kumparan Food, peluncuran food suplemen soft kapsul untuk memperluas pangsa pasar ekspor, di mana pasar ekspor itu memiliki regulasi untuk produk jamu ini menjadi suplemen, dan kesesuaian dan untuk menyampaikan persepsi juga ya dengan pasar-pasar ekspor, mereka membuat produk mereka menjadi soft kapsul untuk penyesuaian persepsi agar memiliki pandangan yang sama terhadap produk. Sudah muncul berinovasi menciptakan soft kapsul ini, dan juga segmenting tadi, segmenting di mana market luar negeri mengertinya adalah suplemen atau soft kapsul tersebut, sehingga dari pihak Sido menyesuaikan hal tersebut dan menginovasikan produk dengan bentuk soft kapsul suplemen. Yang keempat, marketing communication. Dari sudut pandang pembeli, marketing communication ini membahas hal yang mempengaruhi atau alasan pembelian mereka. Hal ini juga dari Tribun News mengenai iklan terbaru milik Sido Muncul ya, menggandeng 2 orang terkenal, dimana di era sekarang brand ambassador ataupun penyampai iklan itu memiliki peran penting dalam mendapatkan hook ya, dari mendapatkan hook pelanggan yang bisa mempengaruhi mereka untuk membeli. Seandainya brand menggunakan orang-orang yang terkenal dan yang dipercaya oleh customer tersebut,
itu bisa menjadi alasan pembelian atas produk tersebut. Yang kelima adalah strategi marketing, di mana perusahaan menganggap customer adalah aset. Nah, Detik News ini PT Industri Jamu sudah muncul memberikan bantuan untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Sudah muncul menyadari bahwasanya orang-orang yang terdampak COVID-19 ini sebagian pasti ada customer mereka, dan memungkinkan juga calon-calon customer mereka, sehingga para customer mereka yang mendapatkan bantuan tersebut pasti dari customer merasa bahwasanya brand ini ternyata peduli ya dengan kita, seperti itu, benar-benar peduli dengan kita dengan adanya bantuan ini. Dan juga untuk calon customer, mereka memungkinkan melirik setelah adanya bantuan tersebut, mereka bantuan dan mereka melirik dari mana sih bantuan ini, seperti itu kan. Yang nantinya orang-orang yang belum mengkonsumsi tol angin bisa saja melirik dan menjadi customer dari produk tol angin tersebut. Oke, next untuk selanjutnya adalah feedback. Karena ini dari sudut pandang perusahaan ya, jadi saya mengambil poin di mana perilaku perusahaan setelah mereka mendapatkan data atau analisis mereka setelah customer membeli produk mereka, dan perusahaan menyusun rencana setelah mereka mendapatkan informasi atau data dari customer setelah customer mengkonsumsi produk mereka. Itu poin pertama adalah riset pelanggan. Menurut Kontan, perseroan mencatat pertumbuhan penjualan digital tahun ini meningkat pesat, lebih dari 125% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ke depan, untuk meningkatkan penjualan, perseroan akan memanfaatkan potensi perkembangan era digital dengan penyediaan platform B2C dan business to business. Dari hasil data atau riset ini, data yang dimiliki itu muncul, mereka bisa menyusun strategi ke depannya dengan cara menyediakan platform business to business dan B2C. Yang kedua adalah strategi marketing. Dari Detik Finance, strategi kali ini cukup unik, di mana sudah muncul berbagi berkat, namun masih menyelipkan produk mereka dalam pembagian tersebut. Jadi dalam pembagian tersebut sudah muncul memberikan nasi bungkus dan juga produk mereka tolak linu, yang dimana customer akhirnya merasakan manfaat dari produk tersebut. Ini adalah sebuah strategi yang dimana memungkinkan pembelian kembali atau repeat order setelah mereka merasakan manfaat dari tolak linu. Ini strategi yang cukup bagus ya. Tidak hanya memasarkan saja, tapi dengan cara agar customer merasakan benefit dari produk tersebut. Yang ketiga adalah kualitas. Hingga tahun 2024 ini, produk tol angin sedang naik-naiknya. Di sini kita berbicara dengan perusahaan yang sudah berdiri sekitar 73 tahun. Jadi soal kualitas pasti mereka tidak main-main. Dalam berita ini, dana belanja multi tahun mencapai 1 miliar. Ini untuk pengembangan research and development serta pemeliharaan peralatan. Meskipun sudah naik-naiknya, sudah sangat terkenal, tapi untuk kualitas sudah muncul masih mengusulkan dana sebesar 102 miliar untuk pengembangan mereka, pembelian alat dan research untuk kualitas mereka ke depannya, agar customer memang tidak dikecewakan oleh mereka dan mereka memang itu produk yang memiliki kualitas yang bagus. Yang keempat adalah CRM. Ini adalah bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan customer. Tidak 1-2 kali PT sudah muncul berkontribusi pada masyarakat. Hal seperti ini adalah investasi jangka panjang perusahaan, yang dimana nantinya market akan menaruh rasa percaya dan juga memungkinkan menciptakan market potensial di masa yang akan datang. Karena dengan
bantuan mereka yang pasti akan diliput oleh media-media yang akhirnya menciptakan perspektif positif oleh masyarakat, sehingga masyarakat pasti ke depan akan melirik pada mereka dan akan menciptakan market potensial tersebut. Yang kelima adalah varian baru. Ini kita membahas bocoran tol angin Batuk tadi. Meskipun tol angin dari PT Sidong sudah memiliki 300 lebih SKU produk yang tersedia, namun masih saja mereka meluncurkan tol angin Batuk untuk masuk dalam jajaran varian produk mereka. Dan seperti ini pastinya tidak asal-asalan mereka menciptakan varian terbaru. Maksudnya adalah pasti mereka akan sebelumnya sudah melakukan riset di mana market membutuhkan varian seperti ini dan akhirnya mereka bisa produk ini. Ini ya hasil feedback yang sudut pandang dari proses feedback itu tadi. Dan itulah 4 unsur dari marketing in easy way yang sudah saya bahas dan 5 poin dari 9 poin yang tersedia. Sekian materi konsep marketing in easy way yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga masih belajar sedikit kata-kata dari saya. Setiap akhir adalah yang baru. Mari kita mulai perjalanan untuk menciptakan akhir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari studi perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.